Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul ahad ba'dal asr, 9 November 2025, bertepatan dengan hari ke-17 dari bulan Jumadal Awal 1446 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari pembahasan kitab Ad-Darari Al-Mudiyah fi Masailil Fiqhiyah, yang mana kitab ini membahas tentang fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah Al-Yamani. Maka pembahasan kita nanti tasmi' al-matan. Pembahasan kita sekarang membahas tentang permasalahan ahlul a'dar, orang-orang yang diberi udzur asy-syar'i, dan juga bagi permasalahan qada. Maka disebutkan oleh penulis, yajibu ala man aftara li udrin syar'i an yaqdiya. Wajib bagi yang diberikan udzur syar'i berbuka di siang Ramadan, udzur syar'i, untuk mengambil rukhsahnya namun membayar qada, dan ini kewajiban. Maka bagi siapa yang udzur syar'i, bagi orang-orang yang musafir dan juga orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang perempuan haid, maka pendalilannya tentang wajibnya membayar qada bagi musafir dan juga bagi yang dalam keadaan sakit kemudian makan, maka di ayat Al-Quran yang ma'ruf menjadi umdah al-ayah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Whoever sick and whoever traveler in the noon of the Ramadan and tired, no problem to eat and drink, but fa'iddatun min ayyamin ukhra. He must make qada in the other days, not in Ramadan. So this dalil from the Quran. The point is fa'iddatun min ayyamin ukhra. He must fasting in the other day. Dia harus membayar hutang di hari lain. Dan pendalilan dari permasalahan ini telah kita bahas secara detail di pembahasan yang lalu. Kemudian disebutkan wal fitru lil musafir wa nahwuhu rukhsah. Maka di sini penulis menyebutkan bahwa seorang musafir dalam keadaan safar di siang Ramadan, maka di sini adalah hukumnya rukhsah. Makna rukhsah adalah Allah memberikan keringanan. Lalu safar, dari safar berbeda keadaannya. For example, now traveler in this time with before, in the time Nabi Muhammad SAW is different. Maka safar di zaman sekarang dengan safar dulu di zaman Nabi jelas berbeda. For example, untuk yang paling mudah misalnya safar dari Madinah ke Makkah. Maka di zaman now safar dari Madinah ke Makkah
yang jaraknya sekitar 400 km. Dan jalan di Saudiah besar, highway, tidak ada lubang. Sehingga dalam 400 km seperti dari sini ke Padang hanya 200. Maka bolak-balik misalnya 400. Itulah dari Madinah ke Makkah. Hanya ditempuh dengan 6 jam. Dikarenakan jalan right, straight, lurus, tidak berliku, tidak ada kelok-kelok seperti di Sitinjau Lawi dan seterusnya, tidak ada macet. Terus berjalan 6 jam 400 km. Namun di zaman dulu, in the time Nabi Muhammad SAW, they don't have anything, just camel and donkey. Maka hanya keledai dan hanya unta, dan jarang yang naik kuda perang yang cepat. Maka perjalanan dari Madinah ke Makkah untuk melaksanakan haji dan umrah, maka berjalan sekitar 1 pekan atau kurang atau lebih. Maka di sini jelas perbedaan. Maka masuk kepadanya siang Ramadan untuk melaksanakan umrah, maka menggunakan unta atau apa saja, maka di sini sangat berat, dehydration, apalagi cuaca padang pasir. The season of the desert is very hot, so different between traveler to the traveler. Maka oleh sebab itu Allah make rukhsah. What is the meaning rukhsah? If someone won't make rukhsah, is good, better. If someone not make rukhsah, no problem. Jadi maksudnya orang yang ingin berbuka silahkan, itu lebih baik. But he said, I'm strong. Alhamdulillah, this traveler is good. I have a car. And only to Padang, just 205 or 10 kilometer. We have air conditioner in my car. Tidak panas, ada AC di mobil dan seterusnya. So this the point now. Traveler is rukhsah. So if someone won't take rukhsah, it's better. If make his body is bad. Maka jika dia dalam keadaan travel, pakai motor, misalnya ke Padang atau ke Jambi, kepanasan, maka dia haus, dan daripada dirinya celaka dehydration, maka dia lebih baik minum. Ini yang diinginkan rukhsah. Maka pendapat muallif bahwa safar itu adalah rukhsah, maka boleh berbuka dan boleh untuk tidak berbuka sesuai kondisi. Maka pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, istri Nabi, bahwa Hamzah ibnu Amr al-Aslami qala lin Nabi a'asumu fi safar. He asking the Prophet, a'asumu fi safar, I fasting in my travel. Wa kana kathiru siyam, and he always make fasting in safar. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. So up to you. If you want fasting, fasting. If you want break your fast, break your fast. Maka kata Nabi, terserah. Kamu mau melaksanakan puasa, puasa. Karena kebiasaan dia berpuasa mampu. Padahal di terik matahari padang pasir berbeda. Seperti di zaman sekarang naik mobil cepat dan ada AC, maka berbeda keadaan. Ini pendapat Asy-Syaukani bahwa dia itu rukhsah, silahkan dipilih. Maka karena silahkan dipilih tadi, kemudian dia menyebutkan illa an yakhshat talafa au dha'fa anil qital fa'azimah.
Namun jika dia itu ditakutkan badannya akan lemah dan badannya akan menjadi lemas, terutama dalam permasalahan berperang, maksudnya dia safar untuk berjihad, maka menjadi wajib untuk berbuka. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Di saat Nabi Ghazwatul Fath, perang Fathu Makkah, di bulan apa coba? Di bulan Ramadan. Perang Fathu Makkah di bulan Ramadan. Nabi keluar dari Mekah di bulan Ramadan. Maka Nabi membawa prajuritnya untuk mengalahkan invasion dari orang-orang kufar musyrik di Makkah. Maka Nabi dalam keadaan berpuasa, dan para sahabat pun dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi berpuasa. Terbayang berjalan kaki pasukan kavaleri, membawa parang, membawa air minum, perbekalan. Itu yang berjalan kaki. Yang mempunyai kendaraan dengan keledai, maka membawa keledai. So Ghazwatul Fath, the battle of the Fathu Makkah in Ramadan, Nabi fasting and the other Sahabat fasting. So when Nabi Muhammad SAW close to Makkah, the name place in hadith Al-Kadid. So Nabi Muhammad SAW said, "Innakum qad danautum min aduwikum." So you now may be close with your enemy. Kalian telah mendekati musuh-musuh kalian, siap tempur. Faqala Nabi, "Wal fitru aqwalakum." So now al-fitru, break the fast, is better for you. Berbuka di sini lebih baik daripada berpuasa. Kenapa? Karena pada saat itu akan berperang. Maka dia dan para sahabatnya akan berlari, menerjang, kemudian menebaskan pedang-pedangnya, butuh kepada energi. Maka kalau puasa lemas, dan itu fitrah. Meskipun pasukan Allah, meskipun Nabi utusan Allah, namun begitulah hikmah dan fitrah. Maka Nabi Muhammad SAW say, "Innakum qad danautum min adwikum wal fitru aqwalakum." So you now close with your enemy, close Makkah. Now in Kadid. Kadid is like a village near Makkah. Wal fitru aqwalakum. So now better for you for break your fast, better to make strong. Fakanat rukhsatun. So in this time is rukhsah. Famina man soma wa mina man aftar. So someone fasting and someone break. Summa nazalna manzilan akhar. Faqala innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwalakum. So now very close. Tadi sudah berhenti dan berbuka sebagian. Semakin dekat lagi ke musuh, Nabi mengulang lagi, innakum musabbihu aduwakum. Maka kalian telah sangat dekat dengan musuh kalian. Wal fitru aqwalakum. Berbuka lebih baik daripada berpuasa karena akan bertempur. Fa'aftiru, maka pada berbuka. Wa kanat azmatun, maka pada saat itu menjadi perintah yang seakan-akan wajib untuk berbuka. Fa'andorna summa qala laqad ra'ayna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dalika fis safar. Maka di riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam give me water, and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam drink. So this hadith, the point for us, make traveling is rukhsah if
you feeling tired, dehydration, so you can drink and eat. But if you feeling good, because in this time traveling to Jakarta with plane, and after plane you can take Grab, or maybe you have family bring you from the airport to your house with car and have air conditioner. Maka di zaman sekarang safar to Jakarta is easy. With plane just only 1 hour. And after this you can take a Grab or you have family. Maka kamu mempunyai keluarga yang menjemput kamu dengan mobil ber-AC, maka itu semua akan mudah. Up to you. You want take rukhsah to eating, but you must make qada in the other day. Namun kamu harus membayar di hari yang lain. Maka mana yang kalian pilih? Maka ini ucapan Asy-Syaukani yang rajih dalam permasalahan safar. Sehingga sebagian ulama mengatakan harus fasting, must fasting. Some ulama like Ibnu Hazm must fasting. And the second say not fasting is good. But the better, yang terpilih dari pendapat para ulama, pendapatnya Asy-Syaukani, dilihat keadaan. Jika kamu safar seperti tadi kami sebutkan ke Padang ataupun bahkan ke Jakarta dengan naik pesawat dan dijemput mobil ber-AC, tidak ada rasa haus, ya sudah puasa saja, sayang, misalnya seperti itu. Atau kamu safar dengan motor ke Padang dan di perjalanan haus, terkena matahari karena motor tidak ada AC alami dan seterusnya, maka haus, ya sudah minum. Tapi kamu harus membayar di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. So this the meaning about travel. Kemudian kita akan masuk kepada masalah yang baru. Bagusnya kita cukupkan karena masalah ini masalah yang lain. So we finish now. So the point we talking about qada. So qada is wajib for who Allah give permissible to make broke fasting in the noon of the Ramadan. Who is the three? The first is traveler musafir, and the second who sick. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan dan harus meminum obat dan terseterusnya, maka dia meminum obat batal puasanya. Dan yang ketiga, perempuan yang haid. Maka imra'ah idza hadat mamnu as-siyam, tidak boleh, harus dia berbuka dan membayar. Maka tiga orang ini harus mengqadha di hari yang lain. Masuk kepada ayat fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya untuk mengqadha di hari yang akan datang. Kemudian masuk kepada masalah musafir. Maka masalah musafir hukumnya rukhsah. Dia itu diberikan oleh Allah rukhsah. Maka sebagian yang mengatakan harus mengambil rukhsah sesuai dengan hadis yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Innallaha yuhibbu an yu'khadha azaima an yu'khadha rukhasahu kama yu'khadhu azaimahu. Maknanya Allah sangat mencintai jika seorang hamba mengambil rukhsahnya. Maka sebagian dari ulama mengatakan ambil rukhsah besok safar, ambil rukhsah, capek enggak capek, lapar enggak lapar, haus tidak haus, ambil rukhsah sesuai hadis ini. Barang siapa yang mengambil rukhsah, Allah lebih mencintainya. Allah beloved to take rukhsah. So some ulama said if you traveling, you just break your fast. Better. Why? Because Allah love someone take a rukhsah.
So we said now in this time maybe fasting is better because the far for the street and place now is like easier, like closer. Karena di zaman sekarang yang jauh pun dengan adanya mobil, motor dan dengan adanya pesawat plane maka akan menjadi dekat. Maka di sini mengikuti madhab Asy-Syaukani dan ini pendapat ulama itu lebih baik daripada yang mengatakan berbuka lebih baik, mengambil rukhsah atau tidak boleh berbuka kecuali dia itu adalah perkara yang sangat genting. Maka yang rajih pendapat ini, maka di sini disebutkan maka oleh sebab itu barang siapa yang dia lemah dalam keadaan safar atau mau berperang maka wajib baginya berbuka. Maka di sini so someone in traveling with motorcycle, so he like thirsty and still don't want to breathe after this dehydration, so fever. So this he must break his face because after this maybe he sick and die. So break the fasting is better. Like Nabi Muhammad SAW in Ghazwatil Fatah, in the war of the Fatih Makkah, he said to the Sahaba, now al-an qad danautum biliqaikum al-adu faftiru afdal lakum. So now break your fast is better than your fasting. Better. Why? Because fight with kufar need power. Maka ini yang bisa kita berikan. Karena masalah yang berikutnya akan berbicara masih tentang qada, namun masalah yang lain dan mungkin akan panjang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Persilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Fadhil.